Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kembali di Diari Jomblo. Dan selamat hari libur bagi kawan-kawan. Selamat hari Ahad. Kalau antum nonton ini di hari di mana video ini diupload ya. Hari Ahad ini hari terakhir perpulangan santri kalau di sini. Sebagian santri udah ada di rumah, sebagian lagi masih menunggu orang tuanya. Jadi sepertinya nih ada santri mungkin yang nonton video ini. Agak sensitif sih judulnya ya, sensitif bagi para jomblo, membahas tentang tidur atau tempat tidur. Bagaimana agar tidur tenang walaupun jomblo. Masalah tidur ini, kalau antum jomblo semua ya, mungkin antum punya masalah. Berbaring jam 9 tapi tidur jam 1. Berbaring jam 11 tidur jam 3 misalnya. Atau bahkan ada yang gak tidur sampai subuh, ada. Pernah mengalami itu, ada juga pernah ya, gara-gara efek kopi dulu. Nah kalau misalnya itu gara-gara efek kopi, berarti gampang solusinya, tinggalin kopi. Tinggalin kopi. Tapi mungkin ada efek lain, gak ngopi, gak apa, tapi gak bisa tidur. Faktor kedua bisa jadi tidur kebanyakan waktu siang. Itu juga gampang solusinya, ya tinggal kurangin waktu tidur siangnya. Tapi ada yang tidur siang gak ada, malam pun gak bisa tidur. Nah ini yang kita akan bahas nih. Kalau anak, kita tahu dulu ya, tidur itu ingat bukan kehendak kita. Berbaring itu kehendak kita. Tidur terlelap bukan kehendak kita. Siapa sih diantara kita yang bisa tidur? Kayak Romi Rafael ya, tidur. Gak ada. Jadi ingat, bukan kehendak kita. Nah, kalau bukan kehendak kita, berarti kita harus minta kepada zat yang berkehendak, yaitu Allah, yang bisa menidurkan kita. Nah, itu ya. Jadi hubungan kita ke Allahnya dulu gimana? Jam waktu tidur kita, atau mungkin gara-gara makanan selain kopi, mungkin itu yang bikin kita gak bisa tidur. Nah, cara mengatasinya gimana? Ini yang mau Ana share nih. Secara teknis dulu ya. Kalau Ana gak akan mengatasi gak bisa tidur itu, karena memang bukan kehendak Ana, yaitu apa yang Ana lakukan agar gak buang-buang waktu. Kalau Ana berbaring ke tempat tidur, Ana dengerin ceramah. Jadi Ana gak bisa tidur pun, waktu Ana minimal gak sia-sia pakai mikir pikiran yang melayang. Pikiran apa sih yang biasa datang sebelum tidur ya? Tentang lawan jenis, apalagi kalau jomblo ya. Dan ingat, para jomblo ya, bukan cuma jomblo aja yang punya masalah tidur ini, yang menikah pun bahkan banyak yang mengalami ini. Jadi bukan kalau kita udah menikah tidur nyenyak, enggak. Olah pikiran, atasi stres. Bisa balik ke video diari jomblo sebelumnya, bagaimana cara mengatasi stres. Jadi mungkin bisa jadi lebih banyak orang yang udah menikah pun gak bisa tidur walaupun pasangannya di sampingnya gitu. Jadi jangan anggap ini hanya masalah jomblo. Kalau jomblo mungkin biasa mikirin lawan jenis ya, karena bahaya ya kalau mikirin sesama jenis dalam ranah ini ya, yang Ana maksud. Nah itu makanya cara mengatasinya, kalau Ana dengerin ceramah yang dalam bab rokok itu apa ya, yang melembutkan hati, misalnya judul Qanaah. Pokoknya ustadz-ustadz yang antum suka ya, Ustadz Aminur Baiz kah, Ustadz Rifki Ja'far Tholib lah, dan ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Firanda mungkin. Jadi misalnya kita berbaring jam 9, kita terlelapnya jam 10, minimal waktu kita tuh gak terbuang sia-sia, dan pikiran kita gak terlalu melayang kemana-mana. Mungkin kawan-kawan ada yang dengerin brotal ya, itu kalau cara anak itu ya. Kemudian yang terakhir nih, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita, kebanyakan muslim di kita memang saat ditanya doa sebelum tidur apa, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Apalagi ya udah cuma itu yang hafalnya.
Nih anak kasih tahu, dan doa ini ada di Bukhari Muslim, bisa dicek. Kalau antum tahu bahasa Arab, pasti antum bener-bener akan bisa mendalami doa ini dan antum akan tertidur tenang. Sangat-sangat tenang. Doanya apa? Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rogbatan wa rohbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Terjemah fullnya bisa antum lihat, tapi yang ana garis bawahi di sini adalah wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepadamu. Dan sebelum itu, aslamtu wajhi ilaik, aku memasrahkan wajahku kepadamu. Jadi sebelum tidur tuh dua, pasrah, serahkan, itu inti. Jadi oke, antum mungkin hafal doa ini, atau antum mungkin setelah video ini cek terus mau hafal doa ini. Tapi ingat, hayati dua hal ini di awal doa itu. Terjemah fullnya bisa antum cek sendiri. Aslamtu wajhi ilaik, fawwadtu amri ilaik. Pasrah, serahkan, itu yang bikin kita tenang. Kalau kita mikirin sendiri, ya itu yang bikin kita stres. Kerjaan dipikirin sebelum tidur, lawan jenis juga terpikir. Selain kerjaan, punya masalah sama teman atau punya masalah sama atasan, ya udah, fawwadtu amri ilaik. Serahkan semua urusan pada Allah. Terus ada yang mikirin duit, gimana cara cari duit. Pokoknya banyak pikiran-pikiran yang datang sebelum tidur kan. Nah, kuncinya fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Dan fadilahnya kata Rasulullah di akhir hadis apa? Fa in mutta 'alal fitra. Dan kalau kamu mati di malam itu gak bangun lagi, kamu mati dalam keadaan fitrah. Karena di situ ada kalimat, aku telah beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan aku telah beriman kepada nabi yang engkau utus. Terima kasih. Semoga gak dapat masalah tidur lagi ya. Ingat, jaga makanan. Gak usah terlalu banyak kopi, apalagi kopi-kopi sasetan. Karena jomblo juga harus sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.